Sejarah tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa yang telah berlalu tanpa adanya sebuah makna. Islam mengajarkan setiap peristiwa akan terulang kembali atau bersifat sunatullah yang tidak akan pernah berubah. Saya akan mengulas sejarah peradaban Islam yang berawal dari kondisi internasional pra-Islam hingga Islam mencapai puncak revolusi total di Madinah. Revolusi ini tidak lepas dari sosok manusia yang paling berpengaruh pada saat itu, yaitu Rasul Muhammad SAW. Dalam alur sejarah ini, kita nantinya akan memahami bahwa Muhammad SAW bukanlah hanya pengkhotbah yang tidak peduli dengan dunia realitas, melainkan beliau adalah figur yang menggelorakan perubahan total demi menuju peradaban nubuah berdasarkan dustur ilahiyah. Bahkan akan terasa kuat bahwa sosok Muhammad SAW ini bukanlah figur imajiner yang tidak bisa disentuh, tetapi beliau adalah superhero yang nyata dan dapat ditiru setiap fase hidupnya untuk diterapkan di setiap tempat dan zaman. Pengutusan Rasulullah Muhammad SAW memiliki perbedaan pola dengan para rasul sebelumnya. Rasulullah diutus setelah sebelumnya ada kevakuman pengutusan rasul yang cukup panjang dari rasul sebelumnya. Rasulullah diutus ketika dunia tengah mengalami krisis kehidupan secara masif. Dunia manapun sangat mudah ditemukan berbagai penyimpangan yang beragam. Menurut sebagian pandangan, puncaknya terjadi pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Sebagai contoh terlihat pada Imperium Bizantium dan Persia. Keduanya secara fisik memiliki kekuasaan yang cukup besar. Hanya saja peradaban mereka jauh melenceng dari nilai-nilai tauhidullah. Dalam sejarah awal kemunculannya, Romawi penuh dengan berbagai intrik politik dan pertumpahan darah. Kisah berdirinya sering dikaitkan dengan dua tokoh mitos bernama Romulus dan Remus, yang hidup sekitar abad 8 sebelum Masehi. Menurut salah satu versi sebagaimana diuraikan dalam ensiklopedia Indonesia, keduanya merupakan anak kembar dari Dewa Mars dan Rhea Silvia. Dari sekian jumlah riwayat tentang nenek moyang bangsa Romawi, ada satu hal yang sama, yaitu semuanya bermuara kepada Nabi Nuh alaihissalam. Fase pertama dimulai pada tahun 753 sebelum Masehi, ketika Romulus membangun cikal bakal Romawi sampai tahun 27 sebelum Masehi. Pada fase ini, sistem pemerintahannya adalah republik. Baru setelah beberapa kali perang saudara, Antonius, penguasa Romawi saat itu dikalahkan oleh Octavianus pada tahun 27 sebelum Masehi. Saat itulah sistem pemerintahan Romawi berubah menjadi sistem kekaisaran. Bahkan sistem ini menjadikan Romawi semakin tercium pekat aroma amis darah akibat dari konspirasi politik dan militer. Ambisi lebih dikedepankan dibandingkan dengan akal sehat demi mengejar kursi kekaisaran. Kekisruhan politik dan militer terus berlanjut sampai pada masa Kaisar Diocletianus sekitar tahun 284 sampai 305 Masehi. Kondisinya secara umum stabilitas kekaisaran terjamin. Langkah politik yang dilakukan oleh Diocletianus dalam membagi kekaisaran Romawi menjadi dua wilayah kekuasaan, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Namun keputusannya ini ternyata malah menyulut konflik besar. Romawi selanjutnya terbagi di bawah 6 kekuasaan Augustus. Baru setelah Konstantin mampu merebut kota Roma, ia menjadi penguasa tunggal Romawi. Namun pada tahun 330 Masehi, Konstantin memindahkan ibu kota Romawi ke Bizantium yang berada di wilayah Romawi Timur. Konstantin juga mengganti nama kota Bizantium menjadi Romanova, kemudian diganti lagi menjadi Konstantinopel. Kota Bizantium pada awalnya didirikan oleh Bejas dari bangsa Megaria pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kota ini silih berganti dikuasai oleh beberapa penguasa seperti Persia, Athena, dan Sparta. Di bawah Kaisar Justinianus yang berkuasa pada tahun 527 sampai 562 Masehi, Romawi melebarkan kekuasaannya ke berbagai wilayah. Ia pun berambisi untuk menyatukan kembali kekaisaran Romawi dengan menguasai kembali wilayah barat. Namun ambisinya terhenti ketika Justinianus meninggal. Bahkan Romawi mengalami kemunduran diakibatkan serangan bertubi-tubi dari Lombardia, Visigoth, Avara, dan Persia. Baru ketika Kaisar Heraklius berkuasa pada tahun 610 sampai 641 Masehi, secara bertahap Romawi mampu diselamatkan. Tetapi situasi ini tidak berlangsung lama. Romawi banyak sekali musuh. Masa kekuasaan Heraklius bertepatan dengan pengutusan Rasul Muhammad SAW, sehingga wajar pada masa itu Romawi bersinggungan dengan negara Islam.
Secara sosial, perbedaan mencolok terasa antara kehidupan keluarga kaisar dan perwira tinggi dengan rakyat biasa. Satu pihak hidup dengan kemewahan dan glamor, sedangkan rakyat hidup begitu prihatin bahkan sampai taraf kekurangan gizi. Struktur sosial yang menyebabkan rawan terjadinya pemberontakan, sehingga negara pemecah potensi kekuatan masyarakat dengan cara membuat manajemen konflik dengan membuat kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini dinamakan demos yang berasal dari kata demos yang berarti rakyat. Demos pun pada akhirnya dijadikan alat politik oleh kaisar meredam pemberontakan. Demos ditempatkan di setiap kesatuan birokrasi sipil. Demos pun pada akhirnya dijadikan alat politik oleh kaisar untuk meredam pemberontakan. Demos ditempatkan di setiap kesatuan birokrasi sipil dan militer. Demos berfungsi sebagai media antara rakyat dan kaisar dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Romawi Timur diuntungkan dengan letak geografis Bizantium atau Konstantinopel. Letak strategis Konstantinopel yang menghadap jalur-jalur utama antara Eropa dan Asia jelas-jelas menghasilkan pundi-pundi nomisme. Romawi Timur juga berniat ingin menguasai jalur perdagangan dari arah Asia Timur dengan cara menguasai Jazirah Arab. Karena Arab adalah salah satu pintu masuk jalur laut bagi kargo dan Asia Timur. Sejatinya, kekaisaran dalam pandangan dan sikap keagamaan cenderung ke arah paganisme. Mereka menganut politeisme yang diekspresikan ke dalam bentuk dewa-dewa. Cara negara memanfaatkan kekuatan keagamaan yang sedang dominan terlihat pula ketika Yahudi di beberapa wilayah kekaisaran menjadi agama mayoritas. Hubungan antara kekaisaran dengan Yahudi jelas-jelas dalam bentuk saling memanfaatkan. Sebagai contoh, ketika keduanya menghadapi musuh bersama, mereka akan saling menguatkan. Musuh bersama mereka adalah para nabi dan rasul yang menyerukan ajaran Tauhidullah dan mengkritisi praktek bid'ah yang dilakukan oleh kaisar maupun rahib Yahudi. Gerakan revolusi total yang digelorakan para nabi dan rasul tersebut menjadi momok bagi kelanggengan kekuasaan rahib sesat dan para kaisar. Kemudian, para rahib sesat mengadakan berbagai konspirasi untuk menghancurkan gerakan revolusi Tauhidullah. Untuk mencegah perkembangan revolusi Tauhidullah Nabi Isa, pihak Yahudi secara terus-menerus memproduksi berbagai hoax. Ajaran Tauhidullah yang dibawa oleh Nabi Isa dicap sebagai anti kesatuan kekuasaan Romawi. Nabi Isa dianggap memiliki ambisi untuk menjadi raja dan akan membuat negara baru dengan aturan yang baru yang terdiri hanya Bani Israel. Para pengikut Tauhidullah senantiasa mendapatkan teror dari negara dan kerahiban. Mereka dipaksa untuk menyembah para kaisar dan pahlawan Romawi layaknya menyembah Tuhan. Bagi yang memiliki komitmen kuat terhadap ajaran Tauhidullah, sering menjadi korban pembunuhan sadis secara masif. Pendirian seperti ini terkenal dengan sebutan martir, sikap heroisme untuk mempertahankan keyakinan meski harus mengorbankan nyawa sekalipun. Kaisar yang terkenal sadis dalam pembantaian pengikut Nabi Isa diantaranya adalah Nero, Domitianus, Trajan, dan Diocletianus. Sejarah mencatat bagaimana Nabi Yahya menjadi korban pembunuhan dari ambisi Herodes, sang gubernur Romawi. Begitupun dengan apa yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa dakwah di Bait Al-Maqdis pada hari raya Yahudi, para rahib bid'ah marah dan mengadukan kepada Pilatus, sang gubernur Palestina saat itu. Setelah mendapatkan hasutan laporan fiktif dari Kayafas, pada akhirnya Pilatus menjatuhkan vonis mati kepada Nabi Isa. Kemudian sesaat setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yahudi dan pihak kaisar merancang pembusukan dari dalam gerakan revolusi Tauhidullah. Terlihat ketika para penggerak utama revolusi berkumpul untuk musyawarah yang terkenal dengan sebutan Konsil Yerusalem yang berlangsung sekitar tahun 51 sampai 54 Masehi dan menghasilkan keputusan sikap keagamaan yang menyimpang dari Taurat. Orang Yahudi boleh meninggalkan ajaran Taurat demi menghindari praktek paganisme. Dihalalkan minuman keras, riba, dan babi. Figur yang tidak bisa dilepaskan dari Konsil Yerusalem adalah Paulus, yaitu tokoh besar dalam sejarah yang sangat kontroversial. Sebelumnya Paulus merupakan penganut Yahudi militan.
Ia sempat menjadi pelopor pembantaian terhadap anggota gerakan revolusi Nabi Isa. Hanya saja sikap Paulus berubah total ketika ia mengaku disapa langsung oleh penampakan Nabi Isa. Kemudian ia pun menjadi pengikut Nabi Isa yang aktif menyebarkan ajarannya dengan langkah-langkah yang mengaku sebagai salah satu rasul. Sesaat setelah bertemu dengan dua anggota Hawariyin di Yerusalem, yaitu Petrus dan Yakobus. Padahal nyatanya Paulus bukan bagian dari kelompok Hawariyin. Banyak literatur seperti tertulis oleh Will Darren The Story of Civilization mengatakan Pauluslah tokoh di balik konsep ketuhanan Nabi Isa. Banyak pemahamannya yang sudah menyimpang dari ajaran Tauhidullah. Nah, sejak itulah dalam tubuh gerakan revolusi Tauhidullah banyak mengalami penyimpangan. Terutama tentang status Nabi Isa, apakah Nabi Isa hanya manusia biasa atau dalam dirinya melekat sifat ketuhanan. Perdebatan ala Helenisme memperuncing perbedaan pandangan tersebut sehingga bermunculan berbagai kelompok. Kekaisaran mendapatkan ancaman baru berupa kekacauan di masyarakat. Dalam rangka meredam konflik, Konstantin berinisiatif mengadakan pertemuan besar yang mengundang seluruh aliran gereja. Pertemuan ini dikenal dengan Konsili Nikea yang diadakan pada tahun 325 Masehi. Meskipun jumlah peserta yang memenuhi undangan kurang lebih hanya 380 uskup, namun tetap pertemuan tersebut dinamakan Konsili Ekumenis, yaitu konsili yang bersifat mendunia. Tema utama pembahasannya adalah tentang respon dari gerakan yang dipelopori oleh Arius, pejabat gereja dari Alexandria, Mesir. Arius bersikukuh dan mengajarkan konsep bahwa dalam diri Isa alaihissalam tidak ada sifat ketuhanan. Isa tidak sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan ini bertentangan dengan keyakinan gereja mayoritas yang disponsori oleh kekaisaran. Oleh karena itu, Arius dan para pengikutnya yang disebut Arianis dikutuk oleh pemerintah dan mendapatkan berbagai jenis hukuman. Keputusan Nikea menjadi legalitas dari konsep ketuhanan Isa bagi semua gereja dan ini wajib diajarkan ke seluruh warga. Konsili Nikea menghabiskan waktu kurang lebih sebulan untuk merumuskan berbagai ajaran. Konsili ini menghasilkan rumusan Credo atau Syahadat Nikea. Penyeragaman perayaan Hari Paskah dan batas keuskupan disamakan dengan batas administrasi kekaisaran. Ada juga literatur penyebutan Konsili Nikea ini menetapkan hanya 4 Injil resmi yang boleh diajarkan, yaitu Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes. Sedangkan beberapa Injil yang mengandung ajaran bertentangan dengan konsep ketuhanan Isa dianggap sesat dan harus dimusnahkan. Berbagai keputusan tersebut semakin menguat bahwa ajaran Tauhidullah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam telah mengalami bid'ah secara terstruktur, sistemik, dan masif. Para kaisar Romawi terus menyelenggarakan berbagai konsili untuk meredam perlawanan dari pihak yang masih berpegang pada ajaran murni. Pada tahun 381 Masehi diadakan Konsili Konstantinopel, salah satunya diselenggarakan untuk menangani perlawanan Makedonius yang tidak sejalan dengan hasil keputusan Konsili Nikea. Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi diselenggarakan untuk membungkam uskup Konstantinopel bernama Nestor, yang menyerukan pemisahan sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan dalam diri Isa. Konsili ini juga membuat doktrin bahwa Maria adalah ibu dari Tuhan ke dalam pengakuan iman. Sepertinya, kaisar memanfaatkan sarana konsili untuk melakukan gerakan kamuflatif dalam rangka menyelundupkan ajaran paganisme ke dalam ajaran Tauhidullah. Sebagai contoh, hasil dari upaya tersebut dapat terlihat dari penetapan hari lahir Isa bertepatan dengan paganis memperingati hari raya Sang Matahari Abadi. Penyembahan berhala memang sudah hilang, tetapi secara substansi, semangat paganisme terus disebar dalam berbagai ritual keagamaan. Pada akhirnya, Kekaisaran Romawi memiliki kontribusi negatif yang cukup besar dalam penyimpangan ajaran Tauhid yang diserukan Nabi Isa alaihissalam. Negara sekuler ini berhasil menjauhkan kemurnian Tauhid dari lembaran sejarahnya yang panjang.